A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah As-Saffat surah ke-37 ayat 103 sampai 126. Ini melanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Falamma, maka ketika aslama, keduanya Islam. Arti aslama itu berserah diri kepada Allah. Makanya orang Islam itu orang yang berserah diri, Muslim. Aslama, keduanya pasrah berserah diri kepada Allah. Watallahu, dan dia Nabi Ibrahim telah membaringkannya, yaitu membaringkan Nabi Ismail lil jabin, sehingga pelipisnya, ya, mukanya lil jabin, menyentuh tanah, ya, menyentuh tanah gitu ya. Nah, apa maksud ayat ini? Kita lihat dulu ayat yang 102 agar kita paham. Yaitu ketika Allah perintahkan, ya kan, Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang sangat disayanginya. Puluhan tahun gak punya anak, lalu diperintahkan untuk menyembelihnya. Nah, setelah mimpi itu terjadi, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Hai anakku Ismail, sungguhnya aku melihatmu di dalam mimpi. Mimpinya bukan sembarang mimpi, mukjizat, artinya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa mimpinya? Anni asbauka fanzur ma tara. Sesungguhnya aku menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Walaupun ini perintah Allah, tetap Nabi Ibrahim ini, ya, minta pendapat Nabi Ismail, ya, karena ini perintah Allah, tapi tetap dia minta pendapat Ismail anaknya. Qala, apa jawaban Ismail? Ismail itu sami'a, mendengar, taat, sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa pikir-pikirna, apalagi sami'na wa asaina, dengar, taat. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'maru. Wahai aku, lakukanlah apa yang kamu telah diperintahkan untukmu. Padahal waktu itu usianya dalam sebuah riwayat 7 tahun. Masih kecil, belum nabi kan. Ismail itu masih kecil, diperintahkan untuk disembelih. Apa jawabannya? Lakukan. Ini namanya anak soleh. Bayangkan kalau Ismail itu bukan anak soleh, ya, jawabannya mungkin beda. Misalnya nih, bapak mimpi menyembelih anak bapak. Anakku, semalam ayah mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ayah aja dulu yang saya sembelih, yang tuaan. Nah, itu paling jawabannya. Ya kan? Jadi anak pintar beda dengan anak yang benar. Kalau benar, dia bisa jadi pintar. Atau benar, dia bodoh tapi benar. Nah, dia orang yang taat, anak yang soleh. Ya kan? Banyak orang pintar di negeri ini tapi tidak benar, tidak soleh. Nah, Nabi Ismail itu anak yang soleh. Ini kan kejadiannya luar biasa. Ini bukan kriminal, bukan pembunuhan, bukan tindakan tidak bermoral, ya kan? Masa manusia membunuh manusia, ayah sendiri lagi. Tapi ini perintah Allah, ini fakta, ya kan? Ini setiap hari raya Idul Adha kita mendengar ayat ini kan, ya kan? Insya tajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti kamu hai ayahku, ya, jika Allah menghendaki mendapati kita ini minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar menerima perintah yang sangat amat berat. Inilah jawaban seorang nenek-nenek yang setiap tahun selalu kurban dengan 1 ekor kambing. Nek, kenapa nenek ini kan susah hidupnya, hanya mengutin sampah, tapi kenapa setiap tahun bisa berkurban 1 ekor kambing? Apa jawaban nenek tadi? Ada TV itu beberapa tahun yang lalu saya mendengar jelas. Apa jawabannya? Saya hanya diperintahkan untuk menyembelih kambing.
Saya tidak pernah diperintahkan Allah untuk menyembelih anak saya. Masya Allah. Inilah iman namanya. Makanya sebenarnya kurban itu bukan karena kita kaya, Pak, tapi karena kita mau untuk berkurban. Kalau kita kan kalau idul kurban pengennya dapat daging kurban, bukan mau berkurban, ya Pak ya. Begitu. Padahal ini perintah yang luar biasa. Orang kurban itu Pak, hikmahnya kurban itu qaruba ya, kurbanan dekat. Maka dia semakin dekat dengan Allah orang yang kurban. Apalagi menjadi bukti dia itu menjadi orang yang soleh ritual dan soleh sosial. Soleh ritualnya dia melaksanakan perintah Allah, soleh sosialnya setelah kambing, sapi itu disembelih kan dibagikan kepada semua orang. Beda dengan zakat, itu hanya orang tertentu mustahik zakat. Tapi kalau kurban siapapun disunahkan untuk menikmati daging kurban, baik dia orang miskin, orang kaya, orang kafir sekalipun. Kalau di kampung kita ada orang kafir, kasih, berikan. Apa sebagai apa? Sebagai hadiah supaya dia, oh Islam itu ternyata dermawan. Dia terketuk hatinya bisa masuk Islam, kan begitu. Misalnya begitu. Apalagi orang miskin, wah itu lebih berhak lagi kan. Yang hanya makan daging itu Idul Adha doang. Itu lebih berhak lagi. Diutamakan memang yang miskin. Tapi kalau kurban itu semuanya orang menikmati, sunnah menikmati. Jangankan orang yang tidak berkurban, orang yang berkurban aja sepertiga itu milik dia, hak dia. Artinya kalau sepertiga itu satu kambing, berarti paha satu itu adalah untuk dia, hak dia, untuk dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban. Sunnahnya sampai seperti itu. Tapi memang beda Pak ya. Daging kurban itu nikmat luar biasa. Kenapa? Karena doa, karena takbir. Ketika berkurban Bismillahi, Allahu Akbar, semua orang menyaksikan sunnah yang bertakbir. Jangan lupa Pak, ketika yang berkurban nih Pak, itu manfaatkan yang berkurban, misalnya Pak Haji Ujang berkurban kambing tuh. Nah itu harus sunnahnya menyaksikan, bukan harus sunnahnya menyaksikan. Lalu mulai dari tetesan pertama itu darah keluar sampai terakhir itu doa mustajab. Makanya yang berkurban tuh jangan sampai nggak doa, yang lain yang menyaksikan takbir, kita yang berkurban panjatkan doa. Apa hajat kita? Mustajab tuh. Minta rezeki, minta ilmu, minta sehat, minta berkah, minta surga, minta ridho Allah, minta aja pokoknya sebanyak sampai tetesan terakhir itu darah keluar, sampai saking mustajabah doa. Makanya sunnah menyaksikan. Misalnya kalau sapi ada 7 orang menyaksikan. Saya mas takut darah Ustadz. Emang darah orang kan darah kambing, darah sapi. Ada yang begitu, sunnah dia menyaksikan. Kembali lagi ke ayat ini, ini perintah kurban pertama kali itu Pak ya. Falamma aslama watallahu lil jabin. Maka ketika keduanya Islam berserah diri. Makanya muslim itu orang yang berserah diri. Watallahu lil jabin. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan putranya Ismail sehingga lil jabin, pelipisnya itu menyentuh tanah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud talawlil jabin adalah merebahkan wajah Ismail dengan wajah tengkurap. Artinya wajahnya itu di tanah. Nah, orang tidur tengkurap gimana sih? Nah, supaya apa? Supaya Nabi Ibrahim tidak melihat wajah Ismail ketika mau disembelih. Jadi wajahnya bukan ke Nabi Ibrahim, wajahnya ke tanah Ismail itu. Lil jabin itu maksudnya. Di dalam tafsir Mukatsir dijelaskan seperti itu. Allah Akbar. Jadi wajah Ismail ditungkurapkan. Kalau kita tidur tungkurap begini kan, begini ya, di ke bawah, sujud gitu ke bawah. Jadi bukan wajahnya dilihat oleh ibu. Sebab kalau lihat ya namanya gimana kan, anak sendiri bayangin mau disembelih. Gitu kan? Nah, dalam riwayat diceritakan ketika perintah itu terjadi itu, setan dengan berbagai cara untuk menghadang agar tidak terjadi penyembelihan itu. Digodalah Ibrahim. Ente itu kan pengen punya anak. Kenapa ente masih diperintahkan Allah untuk menyembelih masih mau gitu? Lalu Nabi Ibrahim pun mengambil 7 buah kerikil, batu kerikil, lalu
lemparkan, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Itu namanya jumratul ula ya. Kemudian Ismail, ya Ismail pun, wah kalau Ibrahim nggak bisa, coba Ismail dah. Digoda Ismail, istilah gitulah kata setan. Ente itu mau disembelih, ente itu masih muda, masih anak-anak, masih masa depan panjang. Kenapa mau disembelih? Inti perantau setan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. 7 batu juga dilempar. Jumlatul Wusta. Wah nggak kena juga nih. Dia godain akhirnya emaknya Ismail atau istri daripada Ibrahim. Ya Siti Hajar, ibu kan mengandung, melahirkan berat, ya kan, susah payah. Ketika udah usia laki bagus-bagusnya, kok maunya anak sendiri mau disembelih? Apa? Setan laknatullah alaih 7 kali batu juga. Namanya jumratul ula wusta aqobah. Itu yang dilakukan oleh jamaah haji ya ketika melempar jumrah. Dan itu jaraknya jauh Pak, bukan nih setan nih. Jadi antara kita ngambil batu, ya kan, ya untuk menuju melempar jumrah itu jaraknya sesuai dengan apa? Sesuai dengan rezeki. Kalau haji plus, haji furoda, ya dekat, paling berapa ratus meter. Kalau haji kita reguler jauh, apalagi Depok itu Pak dapat jauh. Kloter 41 saya kan. Iya 6 kilo 7 kilo, ada yang 7 kilo, Masya Allah itu jalannya. Tapi nikmat aja karena rame-rame kan. Subhanallah. Bahkan waktu haji saya itu kan jamaah haji kan hanya 1 juta dari seluruh dunia. Jadi nggak banyak kan. Sampai sempat saya masukin ke apa namanya, di videoin sama istri, saking enaknya melempar jumroh, jadi nggak berdesak-desakan, saking nikmatnya. Sampai dimasukin ke TikTok saya itu kan ada, dan ke YouTube saya kan di videoin sama istri. Bismillah Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar, ya Allah. Ada yang saking keselnya itu bukan hanya batu Pak, sendal. Ada rokok, slot rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ke tanah air, diambil lagi rokoknya. Lalu dilempar ke setan itu rokoknya. Subhanallah. Dan kita itu, tapi nggak tahu lah kalau yang sekarang ya, kalau jamaah yang haji kan sekarang, nah terutama Bang Amin ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kesehatan sampai berangkat pulangnya ya. Beliau insya Allah tahun ini berangkat nih Bang Amin. Nah itu Pak, waktu saya itu disiapin, malah banyak yang ngasih, jadi nggak usah nyari-nyari. Batu itu banyak banget. Itu jadi ada orang yang ngasih batu, jadi udah di kantong-kantong, ya kan. Walaupun sunahnya ketika di Musdalifah kita sudah nyari batu, ya sunahnya nyari batu. Saya udah banyak batu-batu, nyari gede-gedean dikit supaya enak. Kalau kecil kadang-kadang nggak nyampe. Sudah ngambilin batu di Musdalifah, tapi kita juga dapat ketika di Mina dapat batu juga dari ada itu. Jadi ketua-ketua kloter ngasih batu yang sudah dibungkus-bungkusin bagus. Waduh, langsung, banyak banget ini batu. Akhirnya ada yang bukan hanya batu yang dia kumpulin, 1 kilo langsung dilemparin juga, satu plastik. Bukannya 7 namanya itu. Orang isinya banyak kan ya. Subhanallah. Nah itu ya Pak ya, ini cerita ya. Jadi ini kisah nyata kan. Nah itulah yang dilakukan oleh jamaah haji, melempar jumrah namanya. Melempar jumrah itu artinya melempar setan yang ada pada diri kita. Nah kita sudah bermusuhan dengan setan luar biasa. Permusuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar lalu diabadikan dalam manasik haji, dalam rukun haji, dan itu wajib. Dari wajib haji, bukan wajib haji. Artinya kalau yang tidak mampu sakit harus dibadalin, bisa dibadalin ya dengan keluarganya. Karena kan jaraknya 7 kilo, bayangin, Masya Allah. Nah itulah pentingnya Bang Amin sekarang pagi-pagi harus sering jalan nih, ya 2 kilo 3 kilo supaya nanti nggak kaget di sana, ya. Sebab kalau yang sering naik motor kayak saya kan ya di sana kaget juga Pak, kaki pada berengkel. Makanya manggil bini ya, minta dibirutin ya, orang sama-sama sakit gitu ya. Nah kembali lagi ke sini, inilah perintah yang luar biasa
yang dialami Nabi Ibrahim dan ada dibandingkan oleh seluruh jamaah haji nanti nih. Ya Allah, mudah-mudahan dengan mendengar kisah ini kita semua yang belum haji umrah diberikan karunia oleh Allah untuk bisa menunaikannya. Ya, insyaallah. Wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami memanggilnya, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika nazil musinin, sesungguhnya kami demikianlah membalas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik, muhsinin. Artinya adalah ketika setan sudah tidak sanggup untuk menggoda Ibrahim, Ismail dan Hajar, itu Pak udah di leher tuh. Golok, kalau kita golok ya, kalau sana pedang, udah di leher. Saya pernah melihat video YouTube orang-orang yang narkoba atau orang yang pokoknya melakukan kejahatan di Saudi itu kan, itu lehernya apa bener Pak? Itu pakai pedang langsung antap putus ya, saking tajamnya itu pedang. Ya Allah, sama putus itu kepala. Ih, ngeri banget. Nah, itu kayak begitulah. Nah, ketika mau disembelih itu apa kata Allah? Wa nadaina Ibrahim. Allah memanggil, kami memanggil, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu, perintah aku, kata Allah. Ya, sungguhnya kami memberikan balasan kepada orang-orang yang sangat berbuat baik, muhsin, orang yang selalu berbuat baik, muhsinin. Jadi ketika diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, Nabi Ibrahim sempat menggorokkan pisaunya, tetapi ternyata itu pisau kudul, padahal tajam banget. Makanya ini dalam tafsir ini itu pedangnya diasah lagi, karena kok enggak, kalau kata bahasa kita kudul, itu kudul Pak, kayak orang batu Banten tuh. Saya pernah belajar tuh ilmu kebal waktu jahiliyah, masih santri dulu, pernah belajar ilmu kebal. Ini pengalaman, benar-benar kebal Pak. Alhamdulillah tuh, golok apapun, silet, jangan gila, begini. Jadi kita udah punya ilmu itu Pak, megang pedang gini aja enak amat, itu kok nggak apa-apa gitu, digini nggak apa-apa gitu. Ternyata sudah ini. Nah, ketika almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, antum pasti punya ilmu nih, akhirnya dikeluarin lewat ruqyah. Bener, ruqyah, wah keluar semua ilmunya. Sekarang mah kalau kena golok jangan karena golok, pasti berdarah. Itu ilmu tidak syariat. Jadi dalam diri saya itu ada jin ternyata. Jadi seorang ustadz yang ngajarin ilmu itu ya salah. Padahal zikir itu benar-benar zikir. Tapi zikir yang mengundang jin, jadi orang itu bisa kebal. Itu jangan dipelajari deh ya. Tapi itu pengalaman dulu, karena kita nggak tahu kan. Nah, seperti itulah Nabi Ibrahim sempat menggorok leher Ismail, tapi kok kudul terus, nggak mempan gitu ya. Akhirnya diasah lagi. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan. Jadi seperti seperti di sini dikatakan lempengan tembaga. Jadi seperti lempengan tembaga itu, sampai begini. Kan namanya penasaran kan, kok enggak ini diasah lagi, masih begini lagi. Ya Allah. Nah, barulah Allah mengatakan qad sadaqta ru'ya. Ya kan, cukup istilah ya kan. Inna hadzal wal balaul mubin. Ini adalah perintah Allah dan merupakan balaul mubin, ujian yang sangat jelas. Balaul, ujian Allah kepada Ibrahim, kepada Ismail dan kepada Siti Hajar. Cukup. Lalu apa yang terjadi? Wa balaina bijibin azim. Allah kirimkan satu ekor kambing yang sangat besar. Namanya kambing kibas, berbulu putih, gemuk, bertanduk. Ya tuh, Masya Allah. Yang sudah terikat di pohon samurah. Jadi dekat penyembelihan Nabi Ibrahim itu ada pohon. Jadi sudah diikat. Jadi kambingnya kemana-mana gitu ya. Itu. Ada kambing yang sangat besar, kibas namanya. Kambing itu digembalakan di surga selama 40 tahun. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tuh, kambing dari surga langsung Pak, yang digembala 40 tahun. Allah Akbar.
Akhirnya kambing itu diambil oleh Nabi Ibrahim, lalu disembelihlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa padainahu bizin azim, kami menembusnya dengan sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar fil akhirin, generasi yang akan datang. Jadi semua manusia memujinya. Memuji siapa? Memuji Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Keluarga yang luar biasa ini 3 orang. Seorang ayah yang hebat, istri yang hebat, ya, dan anak yang hebat. Makanya kalau pengen kita menjadi keluarga yang sakinah, contohlah Nabi Ibrahim. Ya Pak ya. Ada yang nyeletuk. Kalau begitu istrinya 2 dong. Oh iya ya. Karena Ibrahim istrinya 2, yang satu Siti Hajar, yang kedua Siti Sarah. Waduh, saya nggak bisa Ustadz, saya cuma 1. Iya. Ya. Contoh yang lain dah, jangan Nabi Ibrahim katanya. Ada aja. Ya Pak ya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika nazil muslimin, makasih zakat. Demikianlah kami membalas kepada orang yang selalu muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Masya Allah. Inilah makanya kisah ini selalu disampaikan dalam khutbah Idul Adha. Setiap Idul Adha sebentar lagi, ya, mudah-mudahan nih yang punya rezeki sekarang nabung kita Pak ya. Sekarang bulan Syawal, udah akhir-akhir Syawal kan. Zulqa'dah, Zulhijjah, berarti 1 bulan lebih lah, 1 bulan setengah. Ya, kita nabung. Kalau sekarang harga kambing sekitar 3 juta. Kalau sapi ya ada yang ya 3,5 lah ya. Ya 3,5 juta. 7 orang kita bisa menyembelih sapi. Apalagi kalau bisa menyembelih onta. Aneh aja di sini di Indonesia ada yang nyembelih onta. Iya. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hamba-hamba kami yang mukmin. Udah muhsin, mukmin lagi. Mukmin itu ya tingkatan luar biasa. Muhsinin, mukminin. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak, anaknya menjadi nabi minas salihin, kelompok orang-orang yang saleh. Itulah Nabi Ibrahim. 2 anaknya, dua-duanya nabi. Dua-duanya nabi. Ismail nabi, Ishak juga nabi. Masya Allah. Wa barakna alaihi ala Ishak, kami berikan keberkahan kepada Nabi Ishak, ya, wa alaihi kepada Nabi Ibrahim, wa ala Ishak, dan kepada Nabi Ishak alaihissalam. Wa min zurriyatihima, dan di antara keturunan keduanya, keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, muhsinun, ada orang muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Wa zalimun, tapi juga keturunannya ada yang zalim, linafsihi, terhadap diri sendiri, mubin, yang nyata. Maksudnya dari Nabi Ishak itu nanti lahir nabi-nabi lain, ya kan? Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan dari Nabi Ishak tuh, ya kan? Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Terus tapi juga ada dari Nabi Yakub kan ada yang jahat kan? Ada yang jahat dari Nabi Yakub kan? Ada Nabi Yusuf, tapi selain Nabi Yusuf pun ada yang jahat itu, yang zalimun. Jadi sama juga seperti keturunan Habib gitu kan. Jadi nggak semuanya Habib itu, ya. Apa namanya kan lagi ramai kan ya. Ya kan? Makanya kata Allah sangat jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang paling mulia itu orang yang bertakwa, bukan orang yang keturunan Nabi, bukan. Nasabnya Nabi iya, tapi belum tentu dia menjadi orang soleh. Sebab ada keturunan Nabi yang tidak soleh. Nabi Nuh anaknya kafir, ya kan ya? Ya kan? Kemudian Nabi Lut istrinya kafir. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad SAW pamannya kafir. Kita anak bukan, keponakan bukan, Nabi ya alhamdulillah, makanya Allah karuniakan hidayah pada kita. Kita jaga kan. Jadi artinya walaupun dia keturunan Habib, nggak semuanya jadi orang soleh Pak, nggak semuanya. Kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ini penjelasan kan. Ada yang muhsin,
ada yang zalimun. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, cucu-cucunya ada yang muhsin, ada yang zalim. Seperti contohnya Nabi Yakub, anaknya ada yang Nabi Yusuf, ada Nabi Yakub punya anak yang zalim. Sampai Yusuf itu diapain? Iya, dibuang ceburin ke sumur, Mas. Bayangkan. Itu kakak adiknya sendiri. Kenapa? Karena dia iri hati. Yakub ini sangat sayang kepada Yusuf. Iri hati kan gara-gara iri hati, hasud. Artinya adalah keturunan Nabi juga ada yang nggak baik. Apalagi penyanyi dangdut. Ya kan lagi ramai itu ya. Jadi dangdut ya, saya nggak sebutin namanya. Punya anak, lagunya lagu narkoba. Anaknya pecandu narkoba. Dibahas dalam ceramah seorang ustazah. Itu nggak elok dah ya, nggak beradab sebenarnya. Kecuali, jadi kalau kita mau menjelasin orang-orang yang zalim itu, jelasinlah seperti yang Allah jelaskan. Siapa? Yaitu Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Boleh kita jelasin orang-orang yang zalim, tapi orang-orang yang memang sudah dianggap zalim oleh Allah langsung. Ya kan? Begitu. Jangan menceritakan orang yang zalim padahal belum tentu dia zalim. Kecuali yang zalim benar-benar zalim. Seperti Perdana Menteri Israel. Nah itu tuh. Ya kan? Jelas zalimnya. Orang setiap hari dibunuh orang. Ya kan zalimnya luar biasa dia. Setan, iblis ya. Iblis aja nggak kayak begitu. Lebih dari iblis ya. Biasanya matinya juga, coba liatin nanti. Vitamin nama juga Netanyahu. Ya, Netanyahu. Auzubillahi bidzalik. Semoga Allah laknatullah alaih. Boleh Pak. Itu boleh tuh. Laknatullah itu boleh tuh kepada dia boleh. Hah? Mati orang begitu ya? Iya, disiksa terus ya. Allah Akbar. Nah ini. Nah ayat 114 ini beda judul nih. Biasanya itu kan. Kenapa kita baca Al-Quran ada huruf ain? Biasa kalau ada huruf ain itu menunjukkan judul baru. Jadi kalau kita baca buku berarti judul baru nih, bab baru. Ya kan? Ya bab baru kalau skripsi, tesis, ya bab baru ini ya. Apa ini? Kisah walaqad mananna ala Musa wa Harun. Jadi sudah selesai ya kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan terakhir Nabi Ishak. Sekarang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaqad mananna ala Musa wa Harun, dan sungguh ya kami benar-benar mananna telah memberikan kenikmatan. Di antara kenikmatan yang paling nikmat adalah karunia Allah kepada dua orang ini. Apa karunianya? Yaitu kenabian kepada ala Musa wa Harun, atas Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun. Apa nikmat yang pertama? Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan saudaranya pun diangkat menjadi nabi. Bayangkan tuh, saking zolimnya Raja Fir'aun itu dihadapi langsung dua nabi. Dakwahnya saking beratnya Nabi Musa, akhirnya diangkat asistennya, masih saudara sepupu kalau tidak salah, Nabi Harun itu diangkat jadi Nabi Harun. Inilah kenikmatan yang luar biasa, ya kan? Kenikmatan karena menghadapi orang yang sangat zolim, itu Fir'aun. Saking zolimnya, mungkin seperti sekarang Perdana Menteri Israel, anak-anak dibunuh, ya kan? Anak laki-laki. Kalau Fir'aun yang dibunuh anak laki-laki. Kalau sekarang Israel yang dibunuh semuanya, bukan anak laki-laki kan, anak laki-laki, anak perempuan. Bahkan ada sekolah tuh anak-anak semuanya dibunuh semua. Dia kejamnya itu. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Saking kejamnya. Makanya kita berjihad. Jihad kita itu pertama dengan doa. Qunut nazilah. Terus kita doakan. Ya kan? Doa subuh tadi kan Allah mansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestina. Yang kedua, jihad kita dengan tidak membeli produk-produk Israel. Banyak banget produk Israel. Ada produk yang mendukung Israel. Kita tinggalkan. Nah ini kembali lagi. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun ini diberikan kenikmatan, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kenikmatan yang kedua, Nabi Musa, Nabi Harun ini diselamatkan oleh Allah
dari kejaran Fir'aun. Wa najaynahuma, wah ini udah dijelaskan di ayat selanjutnya. Kami telah menyelamatkan keduanya, Musa dan Harun. Wa qaumahuma, dan kaum keduanya. Minal karbil azim, dari kesulitan yang sangat besar. Apa itu? Kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Kesulitan yang sangat luar biasa besar itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Yaitu diantaranya selamat dari kejaran Fir'aun karena mau dibunuh oleh Fir'aun. Ya, di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun. Lalu Allah karuniakan perintah kepada Nabi Musa untuk membelah lautan menjadi dua dengan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa nasarnahum fakanu minal ghalibin. Wa nasarnahum, dan kami menolong ya Nabi Musa, Nabi Harun, fakanu, maka jadilah mereka humul ghalibin, mereka ini menjadi pemenang. Artinya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, menjadi pemenang, ya kan? Wa atainahumal kitabal mustabin, dan kami berikan kepada keduanya kitab mustabin yang sangat jelas, yaitu kitab apa? Kitab Taurat, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa, ya. Wa hadainahumas siratal mustaqim, dan kami berikan keduanya petunjuk, ya, as-sirat, jalan mustaqim yang lurus. Kami berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, siratal mustaqim, jalan yang lurus, baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya, melalui kitab Taurat itu ada kejelasan. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Salamun ala Musa wa tarakna, dan kami tinggalkan pujian yang baik alaihima, atas Nabi Musa Harun, fil akhirin, pada generasi setelahnya. Wassalamun ala Musa Harun, dan kami berikan keselamatan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun dari kejaran, kezaliman, tirani Fir'aun. Inna kazalika nazil muhsinin, sesungguhnya kami Allah, kazalika demikian, nazil muhsinin, membalas orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya, siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Innahuma min ibadinal mu'minin, karena sesungguhnya Nabi Musa, Nabi Harun itu adalah kelompok hamba-hamba kami yang mukmin, yang beriman, yang saleh, yang mukmin. Ya. Wa inna audayatu mu'min, ini Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian yang berikutnya, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Penjelasan lengkap nanti di dalam surah yang lain, ya. Nah, surah yang lain. Dalam penjelasan ini hanya penjelasan Nabi Musa, Nabi Harun ini diberikan kemenangan, kesuksesan, jalan yang lurus, menjadi hamba Allah yang mukmin. Lalu ayat 123 ini Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, ya. Ada suatu pendapat Nabi Ilyas ini adalah nabi yang luar biasa dalam dakwahnya itu, ya. Namanya adalah Ilyas ibnu Nisi ibnu Fashas ibnu Aizar ibnu Harun ibnu Imran. Jadi masih keturunan Nabi Harun alaihissalam. Ini Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Allah mengutus Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Ya, pada saat itu Bani Israel menyembah berhala, menyembah patung lagi kan, karena udah jauh kan. Nabi Musa sudah wafat, Nabi Harun sudah wafat, terus anak-anaknya tuh kembali lagi menyembah patung. Lalu Allah utuslah Nabi Ilyas. Siapa ini? Iz qala liqaumi ala tattaqun. Ketika Nabi Ilyas berdakwah berkata, liqaumihi, kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian tidak mau menyembah Allah, padahal Nabi Musa, Nabi Harun, kakek-kakek kalian itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin. Ya, karena waktu itu raja waktu itu setelah Fir'aun mati, semua pada mati kan, sudah mati semua.
raja-rajanya ini murtad, menyesatkan siapa? Menyesatkan umatnya untuk menyembah kembali patung-patung. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Nabi Ilyas dengan doanya ini apa yang terjadi? Allah tahan dari mereka 3 tahun tidak hujan. 3 tahun tidak hujan. Akhirnya kaum Nabi Ilyas ini meminta kepada Ilyas supaya apa? Supaya hujan dan mereka mau beriman kepada Nabi Ilyas. Kata mereka nih, kalau mereka dapat hujan. Akhirnya Nabi Ilyas pun karena desakan kaumnya berdoa kepada Allah, turunlah hujan. Tapi apa yang terjadi? Mereka bohong. Mereka cuma akal-akalan aja. Mereka tetap menyembah patung, bergelimang dalam dosa. Allah Akbar. Lalu akhirnya Nabi Ilyas berdoa lagi kepada Allah agar Allah mencabut nyawanya, ya begitu. Karena saking apa ya? Saking istilahnya apa ya? Kesel ya. Nabi juga kesel, manusia dia. Kesel kaumnya ini 3 tahun kemarau panjang, minta hujan, dia berdoa Nabi Ilyas, hujan, tidak mau menyembah Allah, tetap menyembah patung. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa, ya Allah kalau begini wafatkan hamba ya Allah. Akhirnya Nabi Ilyas wafat, digantikan oleh Nabi Ilyasa. Nah, itulah ceritanya begitu ya. Allah Akbar. Ya, caranya adalah dalam sebuah riwayat Nabi Ilyas ini diperintahkan Allah untuk pergi ke sebuah tempat. Ya kan ya? Lalu di situ ada kuda, lalu ia naik kuda itu. Lalu Allah memberikan Ilyas pakaian dari cahaya dan memberinya sayap. Sejak itulah Ilyas terbang bersama para malaikat menjadi penghuni langit. Ya, kadang-kadang menjadi penghuni. Ini dalam sebuah riwayat Ibnu Munabi. Allah Akbar. Allah alam bisawab. Kemudian atad'una ba'lan wa tajaruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian menyembah Ba'la? Ba'la ini nama patung. Kalau di zaman jahiliyah nama patungnya adalah Lata, Uzza ya. Kalau di zaman Nabi Ilyas namanya Ba'lan. Tadi bingung Ba'lan itu apa? Itu nama Tuhan, nama patung yang disembah oleh mereka. Ada juga yang menjelaskan dalam tafsir Katsir bahwa yang dimaksud Ba'la itu adalah patung wanita. Jadi patung bentuknya perempuan begitu ya. Oh, itu Ba'la namanya. Ya. Ada juga yang mengatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Ba'la itu nama patung yang disembah orang Madinah, dinamakan Ba'labak di sebelah barat Dameski. Itulah Ba'la. Allah alam. Ya kan? Kenapa kalian menyembah Ba'la wa tajaruna ahsanal khaliqin? Kenapa kalian meninggalkan yang terbaik Allah sang pencipta yang berhak disembah itu khaliqin ahsanul khaliqin. Ahsan itu terbaik yang untuk disembah khaliqin. Allah yaitu Allah. Rabbakum Tuhan kalian. Ya kan? Yang berhak disembah. Wa rabba abaikum dan pencipta bapak-bapak kalian awalin yang terdahulu. Kenapa kalian menyembah Ba'la padahal kalian tahu Allah lah yang berhak disembah. Bahkan bapak-bapak kalian, nenek moyang kakek kalian adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud ayat 126 tentang kisah Nabi Ilyas yang berdakwah kepada kaumnya yang tidak mau menyembah Allah, dia menyembah patung namanya Ba'la. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih jelasnya insyaallah kita lanjutkan pada Selasa depan.